Hideout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang tadi alhamdulillah member kita kurang lebih dari 7.000 travel agent, dan kemudian di setiap DPD 36 provinsi itu ada ketua DPD-nya, dan alhamdulillah yang besar kayak Jawa Barat, ini Bu Herani juga di DPC di Bekasi ya, Jawa Barat. Nah, jadi ada DPC-nya, dan alhamdulillah kita membernya lebih dari 7.000, dan kemudian pengurusnya itu hampir 1.000 gitu. Dan kalau kita yang sudah lakukan untuk ASITA, tentunya ASITA ini memang payungnya, jadi itu ada tidak hanya tadi umroh haji, tetapi inbound itu adalah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Inbound itu adalah tanggung jawab kita, terutama saya sebagai Ketua Umum, untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan itu sudah membuktikan kita mendapatkan devisa nomor 2 di pariwisata, sehingga saya betul-betul merasa bangga sebagai Ketua Umum karena seluruh anggota saya khususnya yang bermain inbound sudah melakukan. Dan kedua, ini yang sangat penting, kita tanpa bantuan pemerintah saja kita mempromosikannya ke seluruh dunia, Eropa, Amerika, termasuk Saudi, kemudian Jepang, Korea, semua Asia. Kita besok tanggal 26 akan mempromosikannya ke Moskow dan yang lain-lain. Kemarin juga udah ke Eropa Timur semua, Kazakhstan semua. Itu tanpa dukungan pemerintah. Apalagi saya terima kasih sekarang ini khususnya Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandi sangat support dan memberikan semangat kepada kita khususnya pada COVID. Nah, jadi kemudian juga ada outbound yang dari Indonesia ke luar negeri, kemudian ada yang khusus tiket, event organizer, corporate, semua. Jadi kita betul-betul ini kerja keras dari semua. Bagaimana pariwisata di Indonesia bisa maju, dan tidak hanya pariwisata, juga di bawah kita ini bayangin 7.000 travel ingin sekali berbisnis yang baik dan ingin sekali seluruh karyawan kita itu bisa menikmati hasilnya. Ya, betul. Kita kemarin mengadakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Itu dilakukan setiap tahun dan itu udah ada tema-temanya. Poinnya karena dalam COVID ini mudah-mudahan seluruh anggota ASITA ini yang pertama bisa pulih kembali sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Kedua, tentunya kenapa saya juga mengadakan ini yang notabene karena lagi-lagi anggota ASITA 7.000 yang mempunyai izin 2.000-an, sehingga yang 5.000 ini saya edukasi, ada kesempatan-kesempatan baru dalam arti positif, karena untuk umroh ini memang sangat sensitif, ada yang bisa untung besar atau rugi atau mahab, ada pembohongan. Nah, itulah di sini saya ingin menyatakan saya sebagai Ketua Umum tadi bertanggung jawab atas semua produk-produk yang akan kita launching, dan juga umroh. Ada juga misalnya ada orang saya yang Bu Masura besok ada umroh ke Uzbekistan, kemudian juga, tapi jangan lupa karena saya juga berkaitan dengan Kementerian Pariwisata, tentunya setelah itu kita juga inbound. Nah, itulah terutama kita menggalakkan inbound, bagaimana wisatawan mancanegara bisa datang ke Indonesia. Nah, ini sangat menarik karena kita bisa tahu penduduk kita tuh 270 juta lebih, sedangkan Malaysia itu cuman 30 juta. Tetapi kedatangan wisatawan mancanegara ke Malaysia itu sudah sebelum COVID udah 29 juta. Kita sebelum COVID itu cuman 17 juta. Bisa ngebayangin itu cuma 9% penduduknya. Dan maaf, setiap orang yang datang dari Saudi itu bilang Indonesia itu jannah, surga dunia. Hanya tinggal memanage. Dan saya berharap, ya kita boleh berpolitik, saya juga berharap sekarang untuk menjadi menteri itu harus dari asosiasi seperti Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita salah satunya yang menjadikan jadi menteri. Karena ini sangat penting. Karena yang tadi, yang masa sih dengan compare tidak usah jauh-jauh, kalau di compare dengan Bangkok itu lebih parah lagi, udah 36 juta, tapi udah tidak usah. Kita compare yang dengan
negara tetangga dan hampir sama culture-nya. Itu saja. Dan saya setiap disertasi S1, S2, 3 saya riset mengenai tourism. Jadi kembali mudah-mudahan untuk nanti siapapun jadi presidennya kita support untuk yang concern dengan tourism. Dan pilihlah misalnya itu yang benar-benar dari asosiasi terutama Asita, karena kita sudah proven membuktikan dan Pak Menteri Sandi juga sudah tahu kerja keras kita. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Menteri, kayak kemarin rapat kerja nasional kita aja datang, berarti dia sudah tahu kita semua anggota itu membuktikan bagaimana punten lagi tanpa dukungan pemerintah kita bekerja mempromosikan ke seluruh dunia, karena itu periuk nasi kita. Tapi apalagi saya didukung oleh Kementerian Pariwisata, kepada Bu Deputi 1, Bu Made, itu anytime malam, dan dia bisa meng-cancel kalau saya undang karena dia sangat kita saling membutuhkan. Itu yang saya harap, dan mudah-mudahan kembali nanti menterinya salah satunya dari kita ya. Ya, betul sekali. Kenapa ini tulisan haji? Karena saya sebetulnya udah bermain di umroh haji itu dari 97, khususnya waktu izin umroh, kemudian haji 3 tahun. Tapi terus terang saya tidak pernah pegang sendiri karena perusahaan saya ada umroh, ada haji, ada inbound, ada outbound, ada event organizer, saya termasuk yang lengkap. Kemudian kemarin aja waktu Asian Games, terus terang 2018 saya lah event organizernya yang dari travel agent untuk mengadakan IO dari Asian Games 2018. Nah kembali tadi pertanyaannya untuk haji, saya sekarang ini karena dengan SNA 2 tahun sudah mulai turun tangan, ingin tahu karena banyak sekali yang tadi pertanyaan-pertanyaan tidak mengerti. Saya ingin secara detail, maaf, mungkin ada yang sayang memberikan ilmu kepada orang lain. Tapi kalau saya juga dosen, termasuk ini anggota kita pengurus, itu juga lebih ada yang banyak dosen. Sehingga kita adalah ilmu itu harus diberikan. Jadi saya sangat senang hari ini, saya bersyukur karena saya pengalaman saya kalau mau haji itu limit-limit, dan akhirnya yang satu pengen cepat-cepat visanya, yang satu pengen cepat-cepat uangnya, jadi saling tidak kepercayaan. Kita juga tidak mau dengan kita partner saya di luar negeri, akhirnya nih Indonesia gimana sih, udah dikasih visa tidak akan ambil. Di sini juga ya, jadi timbal balik di sini kita persiapkan uang ini betul-betul disimpan, betul-betul amanah, sehingga waktu visa datang betul-betul kita smooth. Dan kita melakukan itu juga dengan saya selalu berkomunikasi dengan Kementerian Agama, Dubes di Saudi, khususnya Dubes Indonesia di Saudi. Karena apapun, apalagi saya sebagai ketua umum, itu nama baik saya kalau ada sesuatu yang akan merusak. Nah, di sini juga saya bertanggung jawab bagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan dan banyak yang tidak fair atau banyak yang suka membohongi karena ini bisnis yang bagus, mengambil kesempatan. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita mengedukasi, di sini ada anggota Asita maupun tidak. Sehingga alhamdulillah dari yang tidak anggota Asita sekarang ada yang daftar karena memang mengerti Asita itu concern dari sekecil-kecilnya bagaimana peraturan ini harus diterapkan sehingga kita melaksanakan umroh dan haji waktu kita membawa jamaah itu betul-betul secure dan betul-betul sampai di Jakarta itu dia happy. Great, ini sangat pertanyaan yang baik. Saya sangat senang nih dengan media ini karena satu, saya lagi-lagi saya juga dosen dan saya ikutin Pak Jokowi. Kita harus menjadikan ini anak entrepreneur, anak-anak muda, milenial. Nah, makanya kita berdiskusi. Ada juga maaf ya, yang misalnya orang tua maaf nih, yang tidak, yang tadi ada yang edukasinya enggak dan tidak. Kalau saya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang sekarang itu memang concern dan kita semua Asita ingin sekali ya memberikan edukasi-edukasi, terutama
kaum milenial. Dan saya sudah mencoba, dan misalnya sekarang kita bersyukur, misalnya kita udah foto-foto di setiap provinsi. Karena lagi-lagi ini milenial, saya juga kepada kaum milenial, cintailah Indonesia. Siapa lagi yang tidak mencintai negeri kita sendiri? Pak Sandi sudah menyatakan Indonesia aja. Dan maaf nih, kita rata-rata semua pengurus dan anggota sudah pergi melalang dunia. Kita sudah hampir seluruh dunia, Eropa, Amerika, Saudi, kemudian Jepang, Korea, semua hampir, sampai saya pun ke Bosnia sudah pernah, dan hampir semua. Tidak ada yang lebih cantik dan tidak ada yang lebih indah adalah Indonesia. Nah, saya sekarang merasa bersyukur. Dulu ada yang bilang, kita lebih bangga pergi ke Kuala Lumpur apa Singapura. Tapi sekarang sudah mulai saya lihat, mudah-mudahan ini terus kita bangga dengan Indonesia, di Indonesia aja. Jadi bangga berwisata di Indonesia aja. Karena dengan adanya seperti itu, kaum milenial terutama, dan saya suka kalau mereka foto-foto, ini indah loh, ini indah. Dan kemarin juga saya berdiskusi dengan kementerian dan yang lain-lain, di kaum milenial sekarang sudah diikutkan. Dan saya suka kalau dia bilang ada pendapat gitu kan, oh iya ini. Nah, yang kaum milenial yang ngomong lebih pas, karena kalau betul-betul kalau yang kaum milenial mencintai di Indonesia aja lebih cepat. Iya ibu, saya sudah kok ini, dan saya bersyukur sekarang sudah hampir semua kaum milenial cinta Indonesia. Mudah-mudahan terus itu kita gaungkan. Itu memang hasilnya tidak bisa membalikkan telapak tangan. Kita seluruh udah kayak saya sudah ada travel sejak saya masih lulus dari kuliah saya pariwisata. Jadi sejak ini ada hasil. Nah, mudah-mudahan diteruskan oleh generasi-generasi, dan akhirnya waktu Indonesia emas, Indonesia memang benar-benar diketahui oleh seluruh dunia dan dicintai, dan merasa memang seperti orang Saudi bilang, itu kalau di Indonesia itu jannah, surga dunia. Itu orang Saudi selalu ngomong gitu. Mudah-mudahan seluruh Indonesia dan seluruh negara di dunia ini mengatakan Indonesia itu jannah, adalah surga dunia. Industri pariwisata tidak terlepas daripada digitalisasi, platform, e-commerce, dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan yang ada di Asita. Kita punya bidang SDM dan Litbang. Ini secara rutin selalu membina anggota untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana kita menjual, how to sell. Itu di situ tentunya ada pengetahuan tentang e-commerce, ya, tentang digitalisasi, platform, pembuatan website dan sebagainya. Ini kita bantu. Kemudian di sisi lain juga kita meningkatkan kompetensi mereka, ya, supaya nanti semua SDM pariwisata yang ada di Asita itu memiliki sertifikasi kompetensi. Yeah. Karena ini akan mengikuti amanat daripada PP 34 yang baru, ya, 2023, bahwa semua bidang usaha di pariwisata itu SDM-nya semua tersertifikasi. Nah, ini kita semua aktif sekali dalam memberikan pelatihan-pelatihan, baik mencari mitra untuk melatih SDM maupun meningkatkan anggota pengurus khususnya menjadi asesor. Jadi sekarang Asita sudah punya banyak asesor sendiri. Amin, untuk alhamdulillah. mengakses anggota-anggotanya, dan kita bekerja sama dengan beberapa LSP. Cuma dalam waktu dekat ini mudah-mudahan 2024 terrealisasi, kita punya LSP sendiri. Yeah. LSP Asita, ya. Yeah. Ya. Nah, itu tadi. Jadi untuk kita tidak mau ketinggalan daripada negara-negara di dunia. Kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk salah satu yang penggunaan digital teknologinya masih agak tertinggal dari tetangga kita, misalnya dari sini. Tapi kita akan berjalan. Insya Allah 2024 ini kita akan meningkatkan lagi pengetahuan dan sumber dayanya. Program lainnya adalah kita sangat terbuka untuk berbagai kerjasama, baik yang ditawarkan oleh NTO dari berbagai negara di dunia, ya. Ini kita banyak sekali, ya, Bu, ya. Ya, betul. Nah,
kita banyak sekali. Ini yang kemarin aja begitu lepas COVID, kita sangat banyak mendapatkan penawaran untuk bekerja sama dari Yes. berbagai NTO. Ini yang terakhir kita Moskow, Iya. ya ini Saudi juga geber habis nih ya. Iya. Nah, dan mungkin lagi nanti banyak negara-negara lain yang siap bekerja sama. Karena memang kita punya apa ya namanya nih, punya amanah di sini nih sebagai organisasi terbesar Iya. di industri travel agency, Iya. sehingga tentunya Asita akan menjadi pilihan utama dulu nih bagi NTO, bagi Iya. pemerintah lain, bagi pemerintah pusat dan daerah. Nah, di samping lain kita juga berusaha menambah lagi DPC ya. Ini kan kita ada penambahan apa namanya provinsi baru ya di Papua. Kemarin juga kita baru ada satu lagi penambahan DPD Papua Barat. Karena Papua Barat Daya kan pisah nih. Pisah. Yang lama itu di Papua Barat Daya. Nah, kita Papua Barat baru kemarin itu tahun 2023 kita lantik DPD baru. Nah, Ya. insya Allah nanti kalau yang belum yang sudah terbentuk dan masih belum terlalu aktif nih kita sekarang lagi kita motivasi supaya kita geber ya, kita suruh gaspol ya. Apa kita mau merubah apa namanya sistem kesekretariatan kita nantinya menjadi sistem yang lebih digital. Ya ini mudah-mudahan terwujud nih. Minta bantuannya karena ini berkaitan dengan macam-macam ya. Iya, sumber daya manusianya dan sumber daya yang lainnya gitu. Iya, Mudah-mudahan terwujud di 2024 ini sehingga keanggotaan kita di Asita itu akan bisa langsung real terpantau oleh pihak-pihak lain. Jadi kalau Bu Ketum bilang nanti sekitar ini udah nggak ada sekitarnya lagi, ini udah real gitu. Yes. Nah, seperti itu aja tambahan saya Bu. Siap, baik. Nah, terima kasih. Makasih.